Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih? Ini Pak, lagi ada yang ngerjain tugas, lagi ada yang main HP tuh. Kita lagi kumpul-kumpul aja Pak. Kenapa Pak? Kan sekarang lagi ada isu ini ya. Apa, COVID. Pak? Kalian udah pada tahu COVID belum? Iya Pak, pernah dengar Pak kita? Iya, tahu itu viral kan Pak si COVID. Iya. Itu boleh, kalau gitu saya boleh ini nggak ya, sharing-sharing tentang Wah, COVID. Boleh Pak, boleh Pak. Sosialisasi duduk Pak, bisa Pak. Gimana ini? Sebelumnya ini jaga jarak dulu ya. Oh ini udah 1 meter. Sorry. Sorry, bukan sorry. 1 meter Pak. Oke. Saya di mana enaknya? Di sini bisa, di situ bisa, di luar juga bisa Pak. Di sini ya Pak. Oh, Di sini sini aja. aja, bisa. Ya, sini aja. Hmm. Sebelumnya kalian pada sehat? Sehat dong. Udah pada cuci tangan belum nih? Udah, sampai cuci mulut juga udah Pak. Iya. Cuci kaki. Oke. Oke. Ini nggak apa-apa nih, saya mulai. Mulai aja Pak. Sebelumnya kenalkan dulu ya nama saya. Udah pada kenal belum saya? Belum Pak. Belum. Saya Randi Game Prayoga ya. Iya. Ini siapa? Saya Fabian Pak. Sofian. Iya. Ini Saya Asep. Asep. Ini Putra. Putra. Oh, iya. Indra. Indra. John. 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 Oke. Kalian udah berlima ya? Udah deh. Sebelum saya mulai, kalian berislam semua? Apa? Beda satu Pak tuh. Si John. 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 Si John. Oke deh. Sebelum kita mulai dengan bacaan agamanya masing-masing ya. Biar kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan di wabah ini. Amin. Doa dimulai. Ya, berdoa saya sudah ya. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai ada peraturan dulu nih. Kita bebasin aja kelasnya. Cuman ngerokok kayak gitu mah jangan ya. Kalau ingin bertanya, angkat tangannya. Di situ ada yang ingin diubah atau ditambahin nggak peraturannya? Enggak Pak. Udah. Bapak yang buat peraturannya. Langsung Nggak aja. tahu. Langsung aja nih. Iya. Oke. Seperti yang tadi ditanya, kalian tahu nggak sih apa itu corona? Tahu Pak. Apa tuh? Corona itu sebuah virus yang lagi menyakit bumi kita Pak. Wabah pandemi yang lagi ada di bumi kita. Oke. Ada lagi gak nih? John. Enggak. Udah sih garis besarnya itu. Ada. Garis besar sih itu. Ya. Jadi emang betul sih corona itu adalah sebuah virus. Tapi kita fokus aja ya. Target kita di sini tuh kita mengetahui apa itu virus corona dan kita bakalan tahu gimana sih caranya buat menghindari dari virus itu. Sampai sini ada yang masih belum ngerti gak tentang garis besarnya? Nanti Pak. Udah ngerti. Kita mulai ya. Ininya. Nah, seperti yang tadi udah dipaparkan ya sama teman-teman kan, memang betul betul. Ini ada contoh videonya. Kalian mau lihat videonya dulu atau saya jelaskan dulu? Video apa itu Pak? Video tentang seputar virus coronanya. Boleh Pak. Tentang virus coronanya. Kamu kelihatan nggak? Ini John. Si John gini. Jangan Tetap jaga jarak jaga John. jarak. aku. John. Nah, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Aku virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai? Bingung? Khawatir? Penasaran?
grogi, sedih. Nah, nyampe situ gimana perasaan kalian tentang corona? Penasaran. Random sih. Penasaran kalau saya Pak. Katanya ada groginya. Oke, kita lanjut lagi videonya ya. Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Selesai. Wajib. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi kalian udah tahu belum tuh dari video ini apa sih corona itu? Malah saya baru tahu Pak. Kalau cuci tangan harus sambil nyanyi. Iya. Oh, ya itu tuh salah satu langkah kita biar menghitung. Daripada kita bosan menghitung, kita lebih baik menyanyi. Oh, gitu Pak. Kita langsung Apa beres tuh nyanyi kita? Apa lagu beres? Iya, nyampe beres tadi kayak Naik Delman. Oh. Sama juga ya cuci Kalau tangan. senangnya lagunya ini Korban Janji gimana? Waduh, panjangan itu. Lanjut Pak. Kita lanjut ke virus. Ini tentang virus ya. Sebelumnya kita kan membahas tentang corona. Tadi seperti yang udah dilihat di video itu kan, corona itu virus. Virus itu hidup seperti benda mati. Benda apa? Makhluk. Makhluk hidup yang seperti benda mati. Iya. Oke. Dia tuh tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan bentuknya kristal. Terus Pak. Nih kalau ukurannya sendiri itu sangat kecil sekali kalau untuk virus. Sekitar 20 sampai 300 nanomikro. Segimana tuh Pak? Gak kelihatan berarti sama mata Pak ya? Nggak Segini. kelihatan. Kelihatan. Eh, Oke lanjut Pak. kita lanjut ya tentang kembang biak virusnya. Ada 2 cara nih. Gimana tuh Pak? Ada daur litik dan daur lisogeni. Kirain daur ulang. Terus. Daur litik itu disebabkan oleh ketahanan sel inang. Jadi dia kayak benalu istilahnya. Kalian tahu benalu kan? Tahu. Nah, dia hidup itu tergantung inangnya, harus ada inangnya. Kalau nggak ada inangnya dia bakal mati. Yang kedua, nah yang daur litik ini sel inangnya bisa mati kalau dia hidup. Di sel inang itu, si benalu itu dia bakal nyebabin inangnya itu mati, si pohon itu mati, si virus ini. Contohnya nanti kita bahas di selanjutnya. Ada daur lisogeni. Nah, misalkan di sini tuh si sel inangnya kuat, dia bakalan tetap ada.
tetap ada atau tetap hidup si inangnya, tapi tetap ada juga virusnya. Kalau isogenik. Berarti kalau bisa disimpulin corona ini isogenik pak ya? Iya, isogenik. Dia bisa di dua-duanya, bisa litik dan isogenik. Oh gitu. Lanjut pak. Langsung kita bahas mengenai virus coronanya aja ya. Dengan pertanyaan lagi nih. Kira-kira di sini ada yang tahu gimana sih cara penyebabnya corona itu menyebar? tahu pak. Tahu pak. Iya. Tadi kayak yang dibilang tosan Ya, bisa pesan. atau batuk dari seseorang. Ya, Lanjutin pesan pak. dan Lanjutin Joseph. Lewat apa ya? kumpul Kayak kumpul gitu sama aja sih pak, intinya berarti kita tertular dari sentuhan-sentuhan, dari Ini dari uang juga transaksi, bisa pak. uang bisa juga katanya, udah yang saya baca pak. ya betul seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Si corona ini menyebar melalui iur atau air dalam mulut kita. Dia bisa menyebar lewat situ. Kalau untuk sampai saat ini sampai situ. Jadi asap rokok itu nggak bisa nyebarin corona. Tapi untuk berjaga-jaga karena rokok itu dari mulut ke tangan, tangan kan kalian kotor, bisa kalian tas salaman, kalian tos tadi, kalian habis ngumpul, kalian ngerokok, si tangan yang kotor ini ke mulut kalian, sedangkan si corona itu masuknya lewat ini bagian wajah. Jadi kayak gitu untuk penyebaran sendiri. Nah, dari hidung itu sendiri nih, itu nanti terserap hingga ke paru-paru. Nah, itu bisa menyebabkan banyak hal, seperti hidungnya beringus kalau kalian ingusan. Ini tanda-tanda corona ya. Hidung kalian bisa beringus atau gejalanya sakit kepala, disertai sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan gak enak badan. Kurang lebih gejalanya seperti demam. Suhu kalian kalau kalian ke depan komplek tadi itu ya, itu dicek-cek dulu. Jadi kalau lebih dari 38, 37 itu kalian bisa diklasifikasikan sakit corona, terjangkit corona ini. Jadi itu salah satu cara untuk mengetahui apakah corona itu ada apa enggak dalam diri seseorang. Sampai sini udah ngerti? Cukup. Ada cara lain nggak pak selain dari cek suhu badan Nah, atau dari urinnya atau iya, apanya? ada banyak cara. Contohnya itu tadi kayak dahak. Kalau kita lebih ke dahak, urin bisa dahak. Jadi bisa diambil dahaknya, tusukan oleh alat, diambil. Nah, misalkan kalau nggak ada nih selanjutnya, misalkan kalian nggak dapat gejala-gejala di awal tadi, kalian bisa rasain dengan cara sesak napas kalian. Habis itu nyeri dada, kalau dipegang dadanya tuh nyeri. Nanti sih ada yang sakit kan nih, sesak napas, Dada gitu. dipegang-pegang dadanya tuh sakit. Enak lah. Coba yang cewek kali pak ya, seru kayaknya. Enak pak. Jadi habis itu disertakan batuk. Kalau kalian batuk harus dicurigai juga tuh untuk berjaga-jaga. Nah, kalau semakin parah bisa menyebabkan kematian. Dan biasanya dia tuh nyerangnya penyakit orang-orang yang punya penyakit seperti jantung, paru-paru, itu lebih parah biasanya. Lebih gampang terserang pak ya. Iya, lansia, anak bayi yang imunnya tuh melemah. Jadi itu lebih rentan untuk terkena virus ini.
Nah, cara diagnosisnya itu anamnesti atau wawancara. Kalian harus jujur sama perawat, sama orang-orang yang menanyakan itu. Jangan sampai kalian berbohong dan merugikan orang lain bila ditanyakan. Seperti yang mungkin di sini ada yang pernah baca, yang orang berbohong sehingga 40 orang 40 orang di rumah sakit itu teridap virus corona ini karena dia berbohong. Jadi untuk nanti udah kalian tanyakan, jangan sampai berbohong karena itu merugikan kita semua. Oh, melakukan tes dahak, menjadi ngambil dahak sampel dari tenggorokan, atau melakukan tes swab. Kalau kalian baca-baca ada tes swab, ada yang pernah nonton videonya yang orang di tes, diambil, ditusukkan dari hidung, itu ada salah satu contohnya. Nah, untuk virus corona ini sendiri itu sangat menakutkan ya, dan berbahaya juga untuk kita semua karena ini menyebar dari orang ke orang lain tanpa kalian tahu. Kalau kalian menjadi yang tadi di daur litik isogenik itu, dimana kalian nggak ngerasa kalian kuat, cuman kalian nggak tahu tangan kalian dan lain-lainnya tuh kan bisa aja di situ ada virus corona. Jadi untuk mengurangi itu dari tadi nih, duduknya, habis itu cuci tangan dan lain-lain. Nah, untuk pengobatannya sendiri kalian bisa minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua tuh kalian harus banyak istirahat, jangan banyak pikiran juga, istirahatkan mental kalian, fisik kalian. Jadi kalau gini nih, ngumpul-ngumpul gini juga kalian harus kurangi juga, apalagi tidurnya malam. Kalian jaga pola tidur kalian, jaga makanan kalian harus cuci tangan, sering-sering cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer seperti yang tadi di dalam video. Kalian sambil nyanyi cuci tangannya, kalian 10 detik tunggu kering ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kontak, hindari kontak dulu seperti sekarang, jangan kalian pegang-pegangan, tos dan lainnya. Jangan, kalian kalau bisa jangan bermain dulu dengan peliharaan kalian. Kucing itu bisa menjadi penyebab virus itu sendiri. Habis makan, sendoknya piringnya saling cuci, langsung dicuci. untuk menghindari virus itu. Iya lah, cuci lah. Atau kalian bisa menggunakan masker. Nah, sini kan berhubung emang di sini masker lagi susah juga ya. Untuk sekarang kita social distancingnya dulu untuk pencegahannya. Nah, kita ganti materi lebih spesifik ya mengenai kita menghindari penyebarannya. Udah tahu social distancing? Udah Udah Pak. Apa tuh? Itu tadi social distancing itu adalah untuk kita berkomunikasi, jaga jarak. Jaga jarak, benar. Ada lagi? Udah Pak. Itu kan ya intinya Pak. Oh iya. Social distancing. Sosial itu berkomunikasi, berinteraksi sosial, gua. Distancing, jarak, menjaga jarak. Ya jadi itu tidak ada arti lain Pak. Menjaga jarak, Pak. Iya. Mungkin lebih spesifik cara-caranya mungkin, cuma nanti aja kita bahas di sini ya. Oke. Social distancing itu bisa dilakukan dengan cara menghindari kerumunan seperti ini nih. Kalian hindari nanti. Kenapa sih? Kalian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sekolah kita ditutup? Kenapa sekolah ditutup, tempat kerja ditutup? Itu untuk menghindari kontak fisik antara orang dengan orang lain. Mengapa itu ditutup? Dan nanti kan bakal diterapkan ada yang tahu PSB. PSBB. PSBB. Ya mungkin ada yang udah baca-baca apa sih PSBB itu. Itu tujuannya untuk menghindari kontak seperti ini, kontak langsung, agar si mata rantai penyebaran virus itu
terputus Benar Pak, benar. Betul. PSBB. Nah, jangan lupa juga kalian harus tetap di lingkungan Cuci tangan. di lingkungan rumah kalian. Kalian harus isolasi seperti tadi. Jangan kalian keluar tuh Jalan-jalan. iya, jalan-jalan itu jangan dulu ya, karena untuk itu tadi pemutusan mata rantai itu. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya atau saya bertanya ya, mengapa sih kalian harus melakukan ini? Untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Nah. Iya, kan sudah dijelaskan. Itu saya Anda tanya ditanyakan lagi. lagi. Bapak ini kayak muter-muter di lapangan Pak pertanyaannya. Iya Pak. Barcelona balik lagi sini, Iya. balik lagi sini. Iya, Nah, ini untuk melatih pemahaman kalian, apakah kalian mendengarkan atau tidak. Iya benar, guru banget pokoknya. Kalian kegiatan pola hidup sehatnya, kalau kalian udah isolasi itu kalian harus usahakan untuk menjaga pola hidup sehat kalian. Cuci tangan Pak. Berjemur. Iya, bisa berjemur, Kirain cuci tangan. kalau olahraga gitu Pak. olahraga di rumah. Soalnya saya tiap pagi push up 100 minimal Pak. Kamu Ini kuat dong. makanya otot dari luar gitu Pak. Kamu kerjaan kamu apa? Saya mahasiswa Pak, Oh, sama atlet saya. atlet. Iya, atlet catur. Harus Otaknya itu. kuat. Iya, Pak, itu kan buat menjaga kesehatan dan menghindari virus, Iya, Pak. agar mencegah penyebaran mata rantai virus corona. Nah, Mantap. betul sekali. Habis itu kalian di sini ada yang tahu 4 sehat 5 sempurna nggak? Tahu Pak, Tahu, BSD Pak. Apa? Saya nggak tahu. Pas sehat sempurna itu makan makanan yang bergizi, yang sehat, begitulah Pak. Susu. Daging, susu, sayur, Daging. buah. Iya kurang lebih seperti yang teman-teman katakan tadi ya. Sehat sempurna itu untuk menjaga 5-nya mana Pak? Kok nggak ada? Iya, katanya Empat ada 5 sudah. tadi. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Mohon 4 maaf ya. sehat sempurna tiba-tiba. Gini dong. Nggak sempurna. Nggak ada 5 nggak jadi sempurna. Apalagi terus ya Pak? Apa tuh? Sebentar gak tau. Gatel. Istirahat dulu deh, istirahat dulu. Nggak usah Pak, nggak usah. Oh, masih istirahat. Nggak usah Pak. Mau balik semuanya. Iya, masih akan pulang. Saya ada pertanyaan nih. Berdasarkan pengalaman kalian, kalian udah mengalami masa ini kan, virus ini udah ada dari bulan Februari. Februari. Sekarang udah bulan April. April. Nah, berdasarkan pengalaman kalian tuh, kalian mau ngapain sih tentang corona ini? Mau ngapain tentang corona ini? Corona ini mau diapain? Mau inilah diberantas lah Pak. Dengan cara Dengan cara yang Bapak sebutin tadi. Iya, mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah. Iya. Oke. Tapi kalian kedepannya ini gimana nih dari ini nih? Mengikuti peraturan pemerintah. Mengikuti Jangan peraturan pemerintah. Iya. Dengan cara apa? Pemerintah kan ada banyak peraturannya. Tadi Iya. tadi Bapak sebutin. Apa Pak? Jangan Apa? Kan saya bertanya. bertanya. Saya nanya lagi Pak. jadi Saya, Social distancing dan PSBB. nah, social distancing nanti untuk kedepannya kalian harus diusahakan kalau kalian nggak ada kegiatan yang perlu banget tuh kalian jangan keluar rumah juga kayak gitu. Kalian kalau bisa hindari sentuhan fisik ya, seperti menjaga jarak juga, cuci tangan kayak tadi. Yang terpenting tuh cuci tangan, dan kalau bisa kalian menggunakan masker. ya Pak. Oke, ngerti? Nanti Pak. Nanti Pak. Kurang lebih segitu aja. Udah jelas lah ini mah ya semua ya. Sudah Pak. Kan sudah ngerti tadi bilang. Kalau ada yang ditanyakan ada. Nggak ada Pak. Berarti saya nggak mengerti semua ya. Iya, Pak. Dan diharapkan untuk kedepannya tuh kita harus lebih menjaga agar virus ini tidak tersebar dan
menjaga orang tersayang juga tentunya, terutama diri kalian. Benar Pak, benar Pak. Iya dah, saya undur dulu ya. Iya Pak. Saya ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Kalau itu kita tutup dengan berdoa dulu ya, tutup dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.